Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, sore ini saya ada di Belanda. Dan kemarin Anda ada yang bilang, Pak harus ketemu Pak Eka. Sore ini saya langsung ketemu sama beliau langsung. Hai, selamat sore Pak, senang sekali kita akhirnya berjumpa ya. Dalam waktu yang sangat singkat banget. Cuma 3 hari janjian guys. Janjian dengan 3 kalimat langsung. Karena beliau ingin ke Kiturn, berarti saya wajib untuk menjumpainya. Wah, ini lurahnya Belanda guys. Ya, Jadi Anda kalau lurahnya Kiturn. Lurahnya Kiturn ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau wisata di Belanda, dimanapun lah, Eropa lah ya Pak. Iya. Pak Eka Ya, ini betul. bisa ngaturkan private tour. Ya. Jadi grup keluarga yang isinya mungkin 5 sampai berapapun itu bisa diaturkan ya. Dan bisa special itinerary yang tidak bisa didapat kalau Anda pakai tour biasa. Yes. Contohnya sore ini. Ya, gitu. Sore ini kita tadi kalau jalan sendiri ke sini udah nggak bisa lagi sewa kapal. Tapi karena Mr. Eka, kita ditemukan sama Mr. Bart ya, yang sudah dengan baik hati menyiapkan. Ya. Jadi, halo Mr. Bart. Halo. Halo, Indonesia. Ya. So, sore ini kita acaranya Ya, apa? Pak kita Eka? mengelilingi desa dengan perahu. Silakan naik. Oke, yuk kita jalan yuk. Yuk. Ya, Bapak. Bapak Oke. boleh nyetir nih. Biasanya nyetir mobil, nyetir bis, sekarang nyetir kapal. Silakan. Oke. Oke teman-teman, jadi ini crash course Crash kita course, nyetir ya. perahu. Kalau sama ya, belok kiri kita ya. Ya, kiri, kanan, Sama kanan ya. Hanya kita ini sebenarnya membelokkan Kebal- ekornya. ekornya, Iya. betul. Jadi kita harus antisipasi selalu bahwa sebelum dia ini jangan terlambat. Belok. Jadi Oh. jadi ketika kita sebenarnya perjalanan perahu itu kan begini, dia gini-gini. Ya, ya, betul, Cuma betul. sebenarnya caranya selembut mungkin. Ya. Dia tidak oleng. Tidak gini. Oke. Ketika dia mau menyimpang, jarang kita itu memutar 360 derajat, jarang. Ini. Jadi sebenarnya hanya untuk mengoreksi saja. Ya. Ya, coba Bapak sekarang Oke, kita coba take setir over. ya. Ini kita perlu agak ke. Mungkin kesana dulu ya, setelah lewat yang besar ini ya. Oke. Nah ini, coba lihat ini dek tuh, The Black Sheep, Bang Jimmy, hey, apa kabar? Nah itu orang Indonesia juga. Wah, nanti kita Sini ngobrol. banyak orang Indonesia. Oh di Belanda jangan khawatir. Oh, gitu ya? Yo, di setiap belokan ada orang Indonesia. Berarti nggak boleh ngerasani pakai bahasa Indonesia guys. Betul. Bahaya. Silakan. Ini kita terus atau Lurus dulu ya? Oke. Ini menarik sekali karena apa? Mungkin nanti bisa diceritain sedikit Pak Eka bahwa kapal ini awalnya bukan alat untuk pariwisata ya Pak? Bukan. Nah, apa Pak? Kenapa kok? Ini adalah alat transportasi. Ya. Dan dulu juga namanya alatnya itu perahu yang tradisional. Jadi pakai getek gitu. Ya. Dan kedalaman sungai ini sungai panjangnya 7 km guys. Bus. Tapi kedalamannya cuma 1 meter. Oh. Sungainya itu karena memang digali. Digali ini kalau kita lihat rumahnya kiri kanan ini tidak ada jalan lain kecuali memang mereka ini mengandalkan sungai ini sebagai jalan rayanya istilahnya. Oh. Semuanya punya perahu. Kenapa kok nggak? Ini kan ada jalan setapak juga. Kenapa nggak diperlebar jalannya Pak di sini Pak? Ya, karena zaman dulu desa ini kan 1300 tahun tahun 1300 mulai. Oke. Jadi mereka itu adalah bangsa dari wilayah Jerman. Yang dulu itu mereka ada konflik sektarian antara Protestan dengan Katolik. Sehingga ada yang lari ke sini, melarikan diri lah istilahnya. Kemudian membangun sebuah komunitas di sini dan waktu itu di sini mereka rawa-rawa. Oh. Ceritanya begitu, karena rawa-rawa tidak mungkin ada Bangun gerobak, jalan tidak susah lah mungkin ya. membangun jalan susah, karena tidak mungkin ada gerobak, tidak mungkin ada ditarik oleh kuda. Ya. Karena memang bahkan kalau dari gambar-gambar tradisionalnya zaman dulu itu sapi yang naik kapal untuk transportasi. Nah rumah-rumah ini dulu mereka adalah para petani. Oh. Dan rumah-rumahnya ini dulunya kecil, orangnya orang susah. Rumah-rumahnya kecil tapi kemudian Halo. Yo, di film besar itu. Oke. Ya. Tapi sekarang udah berubah lah ya. Udah berubah. Jadi memang jadi gini. Semenjak mereka berada di sini beberapa puluh tahun kemudian ternyata di daerah sini ditemukan tambang. Wow. Tambang gambut.
Gambut. Gambut itu adalah rumput-rumput purba Ya. yang udah menyatu dengan tanah liat di dalam Ya. bumi, di dalam tanah. Nah, itu ketika diangkat kemudian dijemur, Ya. itu menjadi batu bara, kayak areng. Oh, gambutnya itu. Gambutnya itu karena terdiri dari banyak rumput-rumputan. Rumput-rumputan purba. Sudah dari zaman dulu ya. Dari dulu. Kemudian dikeringkan, dijemur, jadi seperti arang. Oke. Arang sangat diperlukan untuk musim panas sebagai penghangat ruangan. Musim dingin apa? Musim dingin, maaf. Ya. Untuk musim dingin penghangat ruangan supaya panas. Akhirnya orang dari seluruh wilayah di sekitar sini datang ke sini untuk membeli gambut itu. Nah, karena banyaknya orang itu, akhirnya mereka pun mulai maju. Yang tadinya petani yang hanya punya sapi 5, itu akhirnya mereka bisnis gambut. Oh, Dan terus menggali. Selain menggali ini, sungai ini, nanti di sebelah sana juga mereka itu kelihatan membangun menggali danau. oh, danaunya sudah Danau digali. digali sama mereka. Itu karena sebenarnya mereka ngambil gambutnya dulu ya. Untuk mengambil gambut. Makanya semuanya 1 meteran. Oh. 1 meter dalamnya. Loh, gambutnya itu digali cuma 1 meter. Iya, iya. Setelah itu tanah biasa, karena kan Oh, karena padang rumput sama rawa-rawa zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Oke, ini kita nabrak guys. Enggak apa-apa, nyenggol. Nggak apa ya? Enggak apa-apa. Kayak bom bongkar ini. Iya, ini dibuat. Iya, betul. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi kalau di musim panas, di musim tadi siang Ya. di sini, hari Minggu kan, Ya. itu daerah sini saya tidak heran kalau tadi siang itu seperti Halo. Toyo. Disorot aja sana. Iya. Ya. Hey. Keramahan khas Belanda kayaknya. Iya. Ini lebih ramah daripada orang Jerman atau orang Itu sudah Austria. terkenal. Gitu Sudah ya? terkenal. Oh, Belanda iya. oke. Belanda iya, dan apalagi kalau saya kalau bawa tamu itu saya pakai batik. Ya. Langsung orang mengenali kita dari Indonesia dan mereka langsung ramah. Ah, oke. Iya. Berarti besok saya jalan-jalan pakai Pakai batik, aja. batik aja, batik kan, betul, betul. Ceritain Pak Eka, menarik ini. Rumah Belanda ini di sini masih tradisional. Atapnya apa ini, Pak? Dari jerami ini. Dari jerami. Jadi Saya- dari kisahnya, rumput-rumput ya. Jadi kisahnya begini, dulu itu orang-orang miskin itu tidak punya uang untuk beli genteng. Akhirnya mereka pakai atapnya itu dari jerami yang bisa didapat di sini secara cuma-cuma. Ya. Itu cukup lama. Tapi setelah itu, kemudian justru orang yang sekarang ini karena mahal untuk mendapatkan jerami ini dan untuk memasang menjadi genteng, sekarang lebih mahal daripada genteng. Jadi atap. Jadi sekarang hanya orang kaya yang atapnya jerami. atapnya jerami. Itu wola-waling zaman, Wola-waling, guys. iya. Dan itu pasti terjadi lah ya. Wola-wali ada yang dulu mungkin dianggap berharga, sekarang nggak kepake, ya kan? Iya. Itu. Itu coba berdiri deh, itu ada kuda gitu. Wah, di sini ada kuda juga. Oh iya, Punya kuda ya dia. Iya. Lalu di sini garasi kapalnya itu Garasi. seperti ini. Nih. Jadi di sini nggak pakai mobil, tapi karena pakai kapal, garasinya ya masuk ke kanal-kanal kecil gitu ya, Pak ya. Iya. Dan itu supaya mereka tetap bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat lalu lintas lah ya gitu. Ya. Dan bersejalan dengan zaman sekarang itu kapal-kapalnya itu baterai tenaganya. Jadi bukan nggak lagi pakai diesel atau mesin motor ya. Jadi dia sangat ramah lingkungan. Ya. Dan ini 2 arah atau 1 arah ini? Di tempat-tempat tertentu 1 arah. Ini 2 arah masih. Nanti kita akan balik lagi sini, kita ke sana deh ya. Ke kiri. Nanti di sana hanya 1 arah. Oh, oke. Dan ini sampai saat ini masih digunakan untuk transportasi ya? Masih terus. Dan sejak ini aromanya nih. Aroma kandang masih kan? Benar, ini ini buktikan di sini bahwa di pupuk sini ada pupuk kandang. Oke. Ya, kita belokkan ke sana. Kanan. Kanan, kasih kanan. Kanan. Ya, agak banyak. Ya. Balik lagi kiri. Kiri. Oh, ini udah antisipasi kamu Ya, nih. kasih kan. Mesti ke kiri dan. Nah, itu kalau kita lihat ya, saya mengajak untuk melihat rumah di sana tuh, Dek. Tuh, di syuting. Ini atapnya dari jerami, kemudian ada, perhatikan tolong pintu utamanya. Itu yang di sana itu
yang rumah nomor 98 itu tidak ada handle-nya. Nah, terus? Handle pintunya tidak ada. Karena memang pintu utama ini dipakainya hanya 2 kali. Ketika pasangan suami istri memasuki rumah ini untuk pertama kalinya, itu si pintu itu dibuka dengan cara dibongkar, tidak pakai engsel, dibongkar. Kemudian mereka masuk, kemudian ditutup kembali, dipaku, dan itu tidak dipakai lagi. Oh gitu? Ya, kesehariannya mereka pakai pintu samping. Di pintu samping. Baru yang kedua, ketika salah satu meninggal, itu keluar dari situ, dibuka lagi pintunya. Itu mereka itu membuktikan bahwa dari konflik sektarian tadi yang saya ceritakan, ini adalah komunitas Katolik. Jadi perpisahan hanya terjadi karena kematian sekali. Oke. Wow. Itu jadi itu adat yang sangat bagus adat ya. yang masih dipertahankan. Betul. Mantap. Jadi desa itu menunjukkan desa itu tradisi itu masih dijaga di desa ini. Walaupun tidak semuanya lagi karena banyak manusia-manusia modern juga sekarang. Betul. Tapi di sini saya belajar teman-teman bahwa ini desa dikelola dengan baik dan itu bisa menghasilkan. Dan tadi Pak Eka juga cerita penduduk sini sepertiga sekarang sudah beralih ke bisnis pariwisata ya Pak ya? Betul. Itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau kita ada daerah yang bagus dan terpelihara dan dijaga, itu bisa menghasilkan uang yang besar. Betul. Karena banyak orang yang tertarik untuk datang. Ya. Tapi satu hal utama, kesepakatan bersama, itu desanya harus mudah dijangkau dan juga harus bersih. Bersih dari sampah. Ya. Coba kita perhatikan di sini. Betul. Ya, sampah-sampah hijau sih oke, tapi sampah-sampah plastik itu nggak ada, nyaris tidak ada. Betul. Karena mereka jaga, karena itu milik bersama. Kita lihat itu, indah sekali ya bunga-bunganya, Dek. Wow. Dari berbagai jenis bunga. Ini kayaknya udah lama nggak di rumah nih. Ini kaleng-kaleng ini. Kaleng susu ini ya. Nih ya. Ini ada sejarahnya nih. Apa Pak? Jadi tuh itu juga kebetulan ada sapi juga deh ya. Ya. Jadi dulu ketika mereka masih susah, ya belum ada gambut yang digali, itu mereka itu sudah punya sebuah koorperasi. Koorperasi itu setiap pagi ada kapal getek yang mengambili kaleng-kaleng susu tadi dari setiap rumah. Mereka itu punya 3 sapi diperas, kemudian nanti dikumpulkan di koperasi sana, diproses menjadi susu segar, dijual, dibersihkan, dijual bagi susu segar, atau diproduksi menjadi keju. Jadi daripada satu rumah membuat keju dengan batas nggak sampai ini, karena untuk 1 kilo keju dari susu sapi itu dibutuhkan 10 liter susu. Daripada buat satu rumah kan ekstra kerja. Koperasi. Jadi memang sejak awal orang Belanda bisa bekerja sama. Untuk menjajah Indonesia pun mereka bekerja sama. Jadi bekerja sama bisa sukses ya. Betul. Itu perlu belajar kita. Iya. Oke teman-teman, ini kita di Giton ini mungkin hampir jam 9 malam ya Pak ya. Sudah jam 9 malam tapi masih terang banget karena di sini summer dan itu artinya mataharinya sampai sekitar jam 10. Setengah 11 ya. Oke. Ini padang-padang rumput, ada sapinya di sana tadi. Kemudian di sini ayamnya juga gede guys, ayamnya turunan Londo. Oke teman-teman, ini ternyata di Giton ini banyak juga orang Indonesia ya. Betul. Banyak atau enggak? Satu aja. Salah, ini asumsi saya. Orang saya kan juga. Jadi ini tadi jalan-jalan sama Pak Eka dan ketemu ada Bang Jimmy di sini. Halo. Ya. Nah, dari mana? Saya asal Surakarta. Dari Solo. Oh, dekat. Saya Jogja, Solo, Jogja, Kutoarjo saya, Purworejo. Kalau naik kereta Pramek sampai itu. Cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Ya, betul. Nah, Bang Jimmy ini di sini ada penginapan hostel ya. Ya, ada hostel. Namanya Black Sheep.
Nah, ini bisa dicari di mana? Bang Di Didi? Giethorn di Belanda. Maksudnya di internet atau website? Website kita punya hostelgiethorn.com. Oh. Ya. Atau di booking.com juga bisa. Oke. Paling mudah. Oke, bagus banget. Ya. Jadi ini ketemu orang Indonesia di negeri orang itu paling seneng rasanya. Karena ketemu secuil dari rumah, dari kampung halaman rasanya. Dan keren, ini rumahnya masih rumah tradisional bangunannya Yes, dari betul, luar. betul. Tapi di dalamnya udah modern. Nah, karena kita ketemu sama yang punya rumah, kita Minta boleh lihat masuk sedikit. Jadi punya bayangan rumah tradisional Belanda itu seperti apa. Karena yang tadi kan cuma di syuting dari luar. Yuk. Sebetulnya yang luarnya tradisional ya. Dalamnya modern. Udah nggak tradisional Oh lagi. gitu ya? Semuanya gitu. Sudah direnovasi. Iya, Oke. tapi pengen lihat dong. Boleh, Boleh kalau ya? boleh ya. Silakan, silakan. Ayo, Oke, yuk masuk yuk. Boleh ambil. Ya, sini. Ini pakai saja. Pakai. Oke, permisi ya. Oke, ini hostelnya juga di sini ya? Oh, oke. Ruang makan, ruang Oke. dapur, ruang makan. Bisa di sini disediakan kulkas, kompor, dan juga bisa bikin kopi dan bisa bikin teh sendiri. Oh, oke. Berarti ini kalau pagi mungkin ada tamu-tamu yang breakfast lah ya? Iya betul. Itu biasanya udah termasuk breakfastnya ya? Sudah termasuk. Oke, kisarannya harganya berapa sih kalau nginep di sini? Kalau di sini kan kita jualnya per ranjang ya kalau Ya. hostel sekitar 30 euro 30 euro 30. per malam ya? malam. Per orang ya? per orang termasuk breakfast ya. Saya nggak tahu yang mana yang bersih soalnya kita hari ini libur. Libur ya? Nggak apa-apa. Artinya kalau Coba nggak aja bersih, berarti laris guys. Iya. Oke, nah ini kondisinya seperti ini. Ini bersih, wangi juga. Oh ya, ini bersih wangi. Itu. Jadi kita kalau di hostel itu tidurnya di ranjang ini bisa satu kamar ini isi 4 ya ini ya. Itu berenam di sini. Oh, 6. Oh, ini bisa 6 ya. Yang ini Bapak keluarga bisa masuk. ranjang double. Ya, ini. Itu dan kamar mandi di luar biasa. Jadi kalau kita backpackeran ya bisa jadi ketemu teman baru. Iya. Ya kan? Atau kalian aja rame-rame. Enggak kok, ini yang paling besar berendam. Ada juga Ya. yang lebih kecil ya. Ya. Iya, di sini juga ini untuk yang 4 orang. 4 orang kan. Oh, bisa booking juga untuk yang 4 orang. Jadi sekeluarga bisa pas banget di sini. Iya. Itu. Oke, ini guys, contoh hostel di Giethorn. Dan tempatnya beda dengan Amsterdam. Amsterdam kan sempit. Ini Ya. di luar lihat nih. Kalau di Giethorn lebih ya itu lebih asri kan pemandangannya dan kita lebih Tuh, lihat sana. Betul, tuh, betul, pemandangannya. betul. Keren. Nih, pemandangannya gini guys. Ini belakang kebunnya ya. Iya betul. Jadi kalau naik mobil masuknya dari situ. Iya dari belakang. Nah, ini dapat 2 jalan. Depan jalan mobil, belakangnya jalannya kapal Iya. yang situ tadi itu. Ya. Oke, ini rumahnya seperti ini. Nah, ini atapnya jerami. Bisa dilihat lebih detail ya kan. Ini potong seperti ini. Oh, gelap aja. Ya, ini tapi tetap ngerekam dia. Oh, iya, oke. Ya. Oke teman-teman, jadi sore ini sudah selesai acara jalan-jalan saya sama Pak Eka Tanjung. Dan buat teman-teman yang pengen ke Belanda, bisa follow IG maupun YouTube-nya Pak Eka Tanjung. IG apa? IG-nya di mana Pak? Serbalanda. Serbalanda. Dan YouTube-nya Eka Tanjung. Ya kan? Jadi Anda nanti bisa booking, bisa kontak juga, sangat mudah. Karena saya dalam beberapa saat saya sudah bisa ketemu kontaknya Pak Eka. Sip. Untuk terima sini. Oke. Menyenangkan berjalan bersama dengan Pak Tony. Sama. Iya, ya. Dan saya ini dapat kursus banyak hal. Waduh. Dari mulai sejarah, ya kan, Iya. pariwisata, bisnis, perekonomian. Jangan Lengkap banyak-banyak, ternyata. Pak. Jangan banyak-banyak. Kolaborasi. Oke, dan saya harap ini bukan pertemuan kita yang terakhir, Pak. Dan Siap. semoga di masa depan ya kita paling nggak bisa kolaborasi Iya. dalam berbagai bidang. Tetap berkomunikasi. Yes. Yes. Oke, demikian. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan kasih kendor. Tetap semangat, sehat, bermanfaat. Asik. Oke teman-teman, satu lagi yang unik. Ini di Belanda, plat nomornya kuning guys. Ini bukan angkutan umum. Bukan. Tapi memang seperti itu ya Pak ya? Seperti ini, kecuali taksi Hah? biru. Oh taksi malah biru? Taksi biru. Oh. Tapi kalau transportasi publik atau transportasi yang milik perusahaan Pribadi? sendiri, bis juga itu kuning. Hmm. Jadi itu sebenarnya. Dan nomor di Belanda nggak boleh kita beli. Oh. Nomor cantik nggak boleh. Jadi cantik itu benar-benar hoki. Wah,
bener ini nomor keberuntungan. hokian. Iya betul. Jackpot. Sedapatnya ya? Ya, sedapatnya. Waktu saya beli mobil ini, itu penjualnya orang Belanda. Pas waktu beli belum ada nomornya. Setelah deal baru dia laporkan, nomornya dapat, nomor polisinya dapat, istrinya datang, orang Vietnam, Chinese. Ya. Dia bilang, loh, istri saya maaf ya ikut datang lihat, karena dia pengen tahu siapa yang dapat nomor cantik ini. Dia pengen lihat saya. Tapi ya, puji Tuhan, alhamdulillah dengan mobil yang sederhana ini saya bisa mendapat hoki, bahagia dan senang. Gitu. Menjalankan tugas dengan kebahagiaan. Oke guys, jadi kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, ngeliat plat kuning, jangan buru-buru di stop. Itu kalau platnya NL ini memang dari Belanda, platnya kuning guys. Ya, harus diperhatikan ininya. Oke, terima kasih Pak Eka penjelasannya. Sama-sama. Ya.